surat lamaran pekerjaan secara rinci, dan yang terakhir menganalisis relevansi surat dengan posisi pekerjaan beliau. Ya, terima kasih Priska. Jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi struktur dan format surat lamaran pekerjaan secara baik dan benar. Yang kedua, memahami penggunaan bahasa formal dan kaidah bahasa ejaan yang disempurnakan atau EYD dalam surat lamaran pekerjaan. Ketiga, tujuan pembelajaran menjelaskan isi dan tujuan surat lamaran pekerjaan itu dibuat. Terakhir yaitu menganalisis relevansi isi surat dengan proses pekerjaan yang dilamar. Nah, surat lamaran pekerjaan yang telah dibahas kemarin yaitu surat resmi yang berisi permohonan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan di organisasi atau di suatu perusahaan tertentu. Nah, dokumen ini seharusnya mencerminkan minat, kualifikasi, dan data diri kita. Ya, struktur surat lamaran pekerjaan. Ada berapa nak struktur surat lamaran pekerjaan kemarin? Ada 5. Oke, ada 5. Yang pertama apa, Dewi? Alamat dan tanggal, Ibu. Oke, benar, alamat dan tanggal. Nah, di dalam alamat dan tanggal itu berisi nama kalian, kemudian alamat tempat tinggal kalian, nomor HP atau email kalian. Yang kedua apa, Prisna? Yang kedua adalah tujuan surat. Ya, tujuan surat. Nah, tujuan surat itu dimaksudkan kepada atasan atau kepada HRD yang akan kita lamar pekerjaan di suatu perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga paragraf pembuka. Dalam paragraf pembuka bisa dicontohkan dengan seperti di depan. Dengan hormat saya menulis surat ini untuk melamar posisi sebagai OB atau sebagai karyawan tetap di perusahaan tersebut. Yang keempat ada isi surat. Isi surat ini menjelaskan pengalaman yang kalian miliki atau pendidikan terakhir kalian atau keahlian-keahlian yang kalian miliki yang sesuai dengan posisi pekerjaan yang akan kalian lamar. Tadi ada bagian penutup. Penutup ini contohnya kalimat saya berharap dapat berdiskusi lebih lanjut mengenai kontribusi yang dapat saya berikan di dalam perusahaan yang kalian lamar. Apa sih tujuan dari menulis surat lamaran pekerjaan? Apa saja Mufidah tujuannya? Yang pertama untuk mengenal diri, kemudian mengenai minat pada posisi yang akan dilamar, kemudian menjelaskan kualifikasi yang relevan. Nah, jadi itu tujuan-tujuan dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama memperkenalkan diri, kedua menyampaikan minat, yang ketiga menjelaskan kualifikasi yang relevan dengan pekerjaan yang dilamar. Nah, berikut tips untuk menulis surat lamaran pekerjaan. Kalian bisa menulis itu dengan singkat, padat, dan jelas. Tidak boleh kalian menulis surat lamaran pekerjaan dengan berhalaman-halaman, misalkan lebih dari 1 halaman, itu tidak boleh ya. Yang kedua, kalian bisa menggunakan bahasa yang formal. Tidak boleh kalian menulis surat lamaran pekerjaan dengan bahasa sehari-hari atau bahasa komunikasi yang biasa kalian gunakan. Yang ketiga, sesuaikan dengan posisi yang kalian lamar. Misalkan ada lowongan pekerjaan di bagian guru fisika, tetapi kalian
Yogyakarta 12 Mei 2013. Kepada yang terhormat HRD PT Sukagem Jalan Mangubumi Yogyakarta. Dengan hormat saya